Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Andianto sebagai moderator. Kami di sini kelompok beringin ingin mendiskusikan bagaimana dampak polusi yang ada di udara ini. Polusi udara. Menurut Mas Wildan, polusi udara itu cara pencegahan yang terbaik bagaimana? Ya, menurut saya sih seharusnya dari kepribadian masing-masing sih kesadarannya. Ya kayak misalnya kita harus sadar bahwa sampah di lingkungan kita harus segera dibersihkan. Karena kalau tidak dibersihkan ya dampaknya di mana-mana. Ya tahu sendiri kan masyarakat kita kurangnya kesadaran. Jadi kalau menurut Mas Satria, cara pencegahan polusi agar tidak berdampak besar kepada masyarakat itu bagaimana? Ya, mengurangi berkendaraan bermotor kayak begitulah. Betul. Saya punya pendapat, saya tidak setuju dengan pendapat dia karena kalau tidak bermotor saja itu bagaimana ya? Kalau misalnya kita bermotor saja atau memakai mobil untuk pekerjaan atau sekolah itu harus dikurangi juga sih, seperti kayak bersepeda gitu. Kita harus membiasakan seperti masyarakat Jepang itu. Apakah Mas Gifari ada pendapat bagaimana cara agar kita ini bisa menangani masalah ini tanpa harus tidak menggunakan motor? Karena motor ini menurut saya itu termasuk kendaraan yang sangat amat penting dalam kehidupan sehari-hari. Cuman bagaimana caranya agar kita bebas bermotor namun juga tidak terdampak oleh polusi udara tersebut? Bagaimana pendapat Mas Gifari? Menurut saya sih benar apa yang kata Mas Wildan. Kita itu harus mengurangi polusi dari kendaraan bermotor maupun bermobil Dengan cara bersepeda ataupun berjalan kaki. Lebih baik berjalan sepeda itu lebih sehat, sekalian berolahraga maupun berjalan kaki juga. Ide yang bagus. Tapi saya memiliki pendapat dengan cara membeli motor Matic sepertinya itu sedikit berfungsi dengan motor yang bergigi. Soalnya dengan motor gigi itu, kalau menggunakan motor gigi itu menggunakan asap yang lebih banyak, terutama Vespa 2 tak. Jika menggunakan Matic, sepertinya kita masih bisa mengurangi dampak polusi udara yang ada di masyarakat. Namun dengan begitu sama saja jika sungai-sungai kita penuh dengan sampah. Apakah ada pendapat dari Mas Satria tentang ini? Menurut saya sih buang sampah pada tempatnya. Tidak salah, pendapat itu tidak salah. Namun jika memang setiap slogan diberitahu membuang sampah sembarangan mendapatkan kebanjiran, dan sudah diberitahu membuang sampah pada tempatnya, sudah ditempel di mana-mana, namun kenapa tetap terjadi kebanjiran di daerah Jakarta ini? Terjadi sedikit kendala. Jadi menurut Mas Satria, bagaimana cara menanggulangi banjir akibat sampah yang ada di Jakarta ini? Tidak membuang sampah sembarangan, adanya protokol kesehatan. Apa hubungannya protokol kesehatan? Protokol kesehatan itu merujuk untuk COVID. Jadi apa maksudnya protokol kesehatan kepada banjir? Apa maksudnya? Saya punya pendapat lain tentang masalahnya. Cara menanggulanginya dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan ke selokan, ke kali misalnya, karena masyarakat di Jakarta ini sering sekali buang sampah ke kali lah, sungai ya. Makanya itu kita harus punya tempat untuk di setiap jalannya. Kalau tidak mau ribet
ribet, kita harus Membawa kita tempat harus ada- makan. kita harus ada kesadaran di setiap diri kita masing-masing, karena kesadaran di diri kita masing-masing itu sangat penting, karena jika kita nggak punya kesadaran ya begitulah dampaknya ke masyarakat lain. Untuk Mas Givari, apakah ada pendapat lanjutan tentang Mas Wildan tadi? Menurut saya nggak bisa mendapat apa. Tergantung pendapat Mas Wildan terhadap masalah Mas Wildan tadi, terhadap masalah Mas Wildan tadi, terhadap pendapat Mas Wildan tadi. Apakah ada lanjutan untuk Mas Givari? Saya tidak bisa melanjutkan ini karena pendapat Mas Wildan ini terlalu bagus. Ya udah bagus sih. Kalau untuk Mas Satria, Tidak ada, itu udah mungkin cocok lah. tapi saya masih kurang. Jika benar kita harus menaruh tempat sampah di mana-mana, kenapa sampai sekarang pemerintah tidak menerapkan perihal tersebut? Buktinya saja sampah masih di mana-mana. Dan yang paling utama adalah kita harus memperbaiki SDM kita. Karena walaupun dengan tempat sampah yang berada di tempat-tempat yang biasa kita lewati, namun dengan tidak adanya kesadaran, hal itu bakal sia-sia saja. Karena yang saya dapati saat ini banyak sekali sampah yang menumpuk di sekitaran jalan-jalanan, padahal jarak tempat sampah itu tidak jauh dari sekitaran sekolah. Ya saya punya pendapat tentang Mas Dery tadi. Ya mungkin karena masyarakat di Jakarta maupun Indonesia itu sangat malas gitu. Dan yang tadi juga sama tentang kesadarannya, kurangnya kesadaran di dalam dirinya masing-masing. Dan jika Indonesia mau merubahnya, ya tergantung dirinya masing-masing. Betul. Jadi memang problem awal masalah kita ini adalah dengan kurangnya SDM yang maju. Dengan begitu mungkin cara terbaik untuk menanggulangi masalah. Jadi memang awal masalah kita itu dengan kurangnya SDM Indonesia itu memang kurang maju. Karena memang kurangnya tingkat kemauan untuk lebih baik, dan masyarakat sekarang dengan adanya budaya yang selalu ingin instan, memang menurut saya sedikit mustahil untuk mendapatkan kemajuan dengan kesadaran yang tinggi. Apakah Mas Satria ada pendapat? Saya punya pendapat untuk membuat tempat makan sendiri atau seperti botol minum untuk mengurangi sampah plastik adanya. Benar juga, tidak salah dengan membawa. Saya punya pendapat lain. Mungkin cara itu menurut saya tidak efektif, karena jika membawa tempat minum atau tempat makan sendiri itu juga kurang, karena bisa jadi sisa-sisa makanannya bisa dibuang ke tempat sampah, bisa dibuang ke mana-mana gitu. Entah botol minum dari plastik kan tergantung diri kita masing-masing. Betul. Tapi apakah ada pendapat tambahan? Tapi benar yang dikatakan Mas Satria sebelumnya, dengan membawa tempat masing-masing kita bisa mengurangi dampak sampah-sampah yang menumpuk yang ada di sekitar kita. Tapi dengan begitu, sepertinya saya sedikit memiliki ide dengan banyak sampah yang menumpuk itu. Sepertinya kita harus menaruh banyak Pepohonan.
Saya setuju dengan pendapat Mas Satria tadi yang menyuruh kepada seluruh warga Indonesia untuk, saya memang setuju dengan pendapat Mas Satria tadi yang tentang membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Dengan begitu kita dapat mengurangi masalah sampah yang selalu menumpuk di daerah Jakarta ini. Namun saya juga memiliki pendapat lain dengan cara memanfaatkan sampah-sampah tersebut. Contohnya dengan sampah organik. Sampah organik itu mungkin kita bisa memanfaatkannya menjadi pupuk tanaman. Dan untuk sampah-sampah non-organik seperti plastik, kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi hal-hal yang ekonomis, seperti didaur ulang kembali menjadi hal-hal yang berguna, contohnya perabotan. Kenapa pemerintahan kita tidak membuat seperti itu ya? Apakah ada pendapat Mas Gifari? Pendapat saya, Kenapa pemerintahan kita tidak membuat ide seperti itu? mungkin sibuk kali. Menurut saya sibuk itu sudah menjadi kewajiban. Namun kenapa sampai sekarang sibuk itu tidak selesai? Apakah pemerintahan kita memang sengaja untuk begitu agar mengeluarkan anggaran yang berlebih untuk dibuang sia-sia? Pemerintah kita udah berusaha untuk seperti itu, tapi karena warganya saja. Menurut Dan saya masyarakat memang salah. Namun dengan adanya pemerintah yang tidak menggunakan anggaran pajak dengan baik, saya kurang setuju dengan hal itu. Apakah ada yang bisa menambahkan? Nah, saya punya pendapat. Bagaimana dengan cara kita mengadakan festival setiap tahunnya, antara setahun sekali atau sebulan sekali untuk acara penghijauan di seluruh kota. Penghijauan Dengan mungkin bisa saja dengan cara mendaur ulang atau memanfaatkan sampah-sampah yang sisa-sisanya mungkin ide yang masih bisa dipakai. ide bagus. Memang dengan adanya festival itu harusnya membuat masyarakat lebih sadar. Namun jika hanya diadakan festival itu hanya bertahan mungkin sekitar sebulan mungkin paling lama. Namun kenapa pemerintah kita tidak membuat sebuah pabrik daur ulang saja? Lalu tentang masalah reboisasi, saya sangat setuju dengan diadakannya festival tersebut. Memanfaatkan lahan-lahan yang kosong untuk menjadi sebuah taman atau mungkin kebun-kebun yang bisa lebih bermanfaat daripada hanya dijadikan lahan kosong yang begitu saja. Saya justru sangat sedih melihatnya, sangat prihatin, sangat disayangkan. Mungkin saja bila masyarakat dan pemerintah lebih sadar, mungkin Indonesia bakal lebih maju. Saya tidak sedikit, justru saya sangat bangga terhadap pendapat Mas Wildan tadi dengan mengadakannya festival reboisasi dengan memanfaatkan lahan-lahan yang kosong, dengan mengadakannya reboisasi dengan menanam tumbuhan pohon. Betul. Namun betul juga, dengan diadakannya reboisasi tersebut bisa mengurangi dampak polusi yang kita bahas tadi. Kerja bakti. Betul. Kerja bakti sama. Betul. Betul, dengan kerja bakti kita juga bisa mengurangi sampah-sampah yang ada Polusi udara, di masyarakat. polusi air yang ada di masyarakat. Dengan begitu, dengan adanya kerja bakti pun kita bisa mengurangi kemampetan dengan adanya sampah yang selalu menyumbat saluran-saluran air. Dan sampah-sampah itu mungkin lebih baiknya jangan buang sembarangan, bukan
jangan diatasi dengan cara dibakar. Itu saya kurang setuju karena dengan dibakar polusi udara kan di mana-mana. Saya lebih Cuma saja ya kita melakukan reboisasi, tapi masih ada bakar-bakar sampah. betul. Saya juga lebih setuju bila sampah-sampah yang dikeruk dengan cara kerja bakti tadi dimanfaatkan menjadi atau didaur ulang, dimanfaatkan menjadi hal-hal yang lebih berguna. Justru Atau itu lebih baik. Betul. Dan itu bisa menambah nilai ekonomis. Lanjut ke topik selanjutnya, kita sudah menemui titik terang dari polusi udara, polusi air. Sekarang kita ke polusi yang ketiga, yaitu polusi pendengaran. Suka kesel nggak sih kalian misal denger orang dangdutan sampai jam 10 malam? Kalian pasti memang kesal kan jika adanya orang nyetel sound sampai jam 10 malam. Nah, saya juga kesal. Menurut kalian bagaimana itu? Mengganggu tidurannya saya. Menunggu, maksudnya mungkin mengganggu waktu istirahat. Ya. Kalau Dan mengganggu masyarakat yang lainnya. betul, untuk Mas Gipari, Ya, Saya sih sangat mengganggu sekali ya. ya saya Yes. punya pendapat lain. Maaf, saya potong. Saya punya pendapat lain. Ya untuk dangdut atau konser gitu sebaiknya diadakannya jauh dari lingkungan gitu, misalnya di tempat yang jauh dari permukiman kan bisa gitu. Tapi menurut saya kalau diadakannya konser malam hari atau dangdutan itu sungguh sangat membuat kita berisik gitu. Kalau menurut saya konser atau apa gitu kan bisa di siang atau sore hari untuk menghibur kita gitu, yang entah misalnya sedang jenuh atau sedang banyak pikiran Kalau misalnya. sedang sedih, Iya, bisa. set, Gimana nanti kalau ada orang sakit? Apakah harus dijelasin? pinter banget. Ayo lanjut. Bener apa yang dikatakan Mas Ati ya. Bagaimana jika siang-siang tersebut ada orang sakit yang terganggu? Apa cara yang terbaik agar masyarakat ini bisa menikmati konser? Yang maksudnya masyarakat yang ingin melihat konser, ingin menikmatinya tanpa mengganggu orang-orang yang sakit tersebut. Bagaimana caranya? Apakah ada pendapat dari Mas Gipari? pendapat saya serahkan ke Mas Firdan. Ya, Saya kasih ke Mas Firdan dulu. bagaimana ya? Apa tadi permasalahannya? Kan ada sebagian orang yang memang sangat suka dengan konser dan ingin menikmati konser tersebut. Tidak semua orang. Iya, jika ada orang sakit yang tidak ingin mendengar suara keramaian, bagaimana caranya agar kedua belah pihak ini nyaman dengan pilihannya masing-masing. Yang sakit ingin mendapatkan ketenangan, Mungkin dan yang saya konser ini menikmati konser itu. Saya bingung dengan pertanyaan yang Mas Denny bicarakan. Apakah orang sakit itu sedang ada di rumah sakit ataukah dia sedang berada di rumah lingkungan sekitarnya, dan konser atau dangdut tersebut ada di lingkungan dia mungkin. Jika memang tempat konser tersebut hanya berjarak sekitaran 1 kilometer dari jarak perumahan, dan lalu di sekitar rumah situ ada orang yang sedang sakit, bagaimana cara mengatasi tersebut? Bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar kedua belah pihak ini tidak berseteruan? Nah, saya punya pendapat. Kenapa tidak mencari lahan yang lain untuk sebuah konser atau dangdut itu pindah ke lahan yang lain? Karena tidak semua orang bisa menerima konser atau dangdut tersebut yang seperti masih dibicarakan,
misalnya ada yang sakit lah. Kalau pendapat saya yang seharusnya memang benar, menurut pendapat saya harusnya yang mempunyai konser itu dia melihat keadaan sekitar mungkin, malah dan jika memang tidak mendapat solusinya, saya bingung ya dengan masalah itu, karena 50-50 juga sih, karena yang satu kan mungkin sedang sakit gitu, ditambah suaranya mengganggu. Nah, sedangkan yang satunya lagi ingin menikmati konser karena jenuh dengan kehidupan sekitarnya. Nah, itu saya sangat bingung. Apakah Mas Denny punya pendapat lain? Karena saya kehilangan ide-idenya. Tapi menurut saya ya, untuk orang sakit yang hanya sakit gigi itu tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Namun dengan konser, saya memiliki pendapat, konser itu sebaiknya dibuat di suatu gedung saja. Dengan begitu mungkin masih bisa untuk menampung beberapa orang tanpa terganggu. Karena zaman yang modern ini, setiap gedung pasti sudah memiliki peredam suaranya masing-masing. Oh iya. Lanjutkan Mas Denny. Dengan begitu mungkin memang hal yang terbaik untuk sebuah konser yang seperti konser besar-besaran itu memang harusnya diadakan di sebuah gedung agar tidak mengganggu masyarakat yang ada di sekitar. Oke, sekian, kami semua sudah memiliki titik terang untuk masalah kali ini. Sekian diskusi dari kelompok Beringin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.